orang pilihan nih Pak. Pak ada. Ya, semoga aja kita lulus semua supaya Pasti. TW1, TW2 cair. Belum aja selesai. Ya. Ibu Letlora bikin papeda dulu. Saya Falcon ngopi dulu. Akan identifikasi permasalahan adalah di mana kita kegiatan yang mencari atau mengumpulkan, meneliti data informasi dari kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. Tapi kalau orang tua tidak. Tak tega saya tuh sebenarnya Pak. Sehingga kita nonton secara suka tidak suka, rela tidak rela, Nama di atas yang belum sempat menyampaikan masalahnya. Permasalahan yang diperoleh. Untuk itu saya akan membuka kegiatan di sore hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan waktu yang terjadi. Itu saya persilakan kepada Pak Anggi untuk bisa menyampaikan permasalahan yang ia peroleh. Silakan Pak Esti. betul, itu udah langsung. Langsung aja ya Ibu Sufi Esti ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Permasalahan yang diperoleh atau didapat. Oke, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Waalaikumsalam. Iya. Masalah yang saya dapati di sekolah, Pak, itu kurangnya dukungan dari orang tua terkait dengan pendidikan anak. Jadi contohnya orang tua itu lebih mengutamakan anak membantu di kebun daripada datang di sekolah, Pak. Karena pernah kejadian itu berulang-ulang kali, bukan satu kali, Pak. Orang tua itu datang izin ke anak untuk membantu di kebun, bukan sehari, Pak. Minta izinnya 1 minggu lebih. Dan itu bukan cuma satu kali, Pak. Dengan demikian, masalah yang saya temui itu kurang dukungan dari orang tua terkait dengan pendidikan anak. Kemudian, yang kedua itu, siswa mengalami kesulitan ketika diberikan tugas pembelajaran berkelompok. Mereka tidak fleksibel dalam berdiskusi, Pak, atau dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ketika diminta menganalisis, merancang, dan mengevaluasi gerak, contohnya gerak passing atas dalam permainan bola voli, mereka tetap melakukan diskusi, Pak. Tetapi ketika disuruh untuk melakukan gerakan, mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Mungkin karena takut atau alasan lain. Itu masalah yang saya temui di lapangan, Pak. Atas penyampaian permasalahan yang diperoleh. Ini kita beralih pada Pak Randy. Silakan Pak Randy. Pak, tadi hilang jaringannya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ini Pak Anggi sudah hadir, Pak? Iya, udah, Pak. Tadi lagi hilang jaringannya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, untuk masalah yang saya temui di sekolah saya, yang pertama yaitu rendahnya minat belajar peserta didik perempuan dalam mengikuti pembelajaran permainan bola besar, khususnya sepak bola, Pak. Itu yang pertama. Kemudian ada satu lagi, Pak, kemampuan siswa dalam mengamati dan melakukan gerakan dalam suatu praktik itu sangat bagus, Pak. Namun ketika siswa menghadapi ujian tertulis seperti ulangan, untuk menjabarkan kembali gerakan-gerakan yang telah dilakukan, itu siswa kesulitan, Pak, untuk menuliskannya di dalam sebuah lembar jawaban. Baik, menurut saya itu saja identifikasi masalah yang bisa berikan. Saya kembalikan kepada Bapak Petrus. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Randy atas
penyampaian permasalahan yang diperoleh di sekolah. Ini kita beralih pada Alfiansyah. Silakan Pak Alfiansyah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Adapun masalah yang saya temukan selama pembelajaran PJOK atau penjas di sekolah ini, kami masih banyak, ada beberapa siswa kami yang masih tingkat kesiapan belajarnya itu kurang. Ya, ini faktornya karena mereka kebanyakan itu bekerja di luar jam sekolah. Cuman ini mungkin sedikit berbeda dari Bu Sesti tadi. Ini anak kami ini sebagian itu ada yang memang dasarnya tulang punggung keluarga, tapi mereka juga sekolah gitu. Nah, jadi sehingga ketika pembelajaran dimulai, itu mereka tidak siap karena malam mereka sudah bekerja dengan sampai larut sampai jam 11 atau jam 12, kemudian di pagi harinya sehingga mereka agak sulit untuk memulai pembelajaran gitu. Kemudian adapun permasalahan yang lain dalam kesulitan belajar siswa ini, saya sering mendapati pada siswa laki-laki itu agak sulit dalam mengingat rangkaian senam gitu Pak. Itu saja. Terima kasih Pak Alfiansyah atas Ya, informasi yang disampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk untuk kita berpacu menjadi guru profesional. Kini kita masuk pada Pak Kurniawan. Pak Kurniawan silakan. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, yang pertama masalah yang saya hadapi saat di sekolah yaitu terhadap anak yang berkebutuhan ya Pak. Nah jadi di saat suruh membaca oleh guru, siswa ini yang pertama tersendat-sendat dan tidak bisa membedakan antara huruf B dan huruf D. Jadi kalau untuk pengucapan kalimat itu agak kurang benar, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu siswa tidak terbuka tentang kesulitan yang dihadapi saat proses belajar berlangsung. Nah, dan yang ketiga, itu bagaimana cara membuat orang tua terlibat dalam perkembangan pembelajaran siswa saat dia di rumah. Nah, itu aja Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kurniawan atas penemuan masalah yang cukup rumit juga ini kalau dibilang, tetapi sebagai guru yang mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang profesional harus betul-betul belajar untuk mempersiapkan diri ya. Baik, kita masuk pada Pak Indra Yeremia. Pertanyaannya atau masalahnya yaitu bagaimana strategi mengajar jika ini di dalam ruangan misalkan gitu. Iya. Mengajar yang bagus di lapangan, anak mempunyai kecepatan menerima informasi berbeda-beda. Misalnya kurang cepat menerima, dia lebih pelan kita menjelaskannya. Ada juga yang sedang, cukup, dan ada yang cepat. Tetapi yang saya hadapi di sekolah, ketika saya fokus pada anak yang tergolong yang lambat, itu jadi yang ada yang mereka yang pintar itu menjadi jenuh menunggunya. Jadi dia suka yang ada yang anak pintar ini aktif. Jadi dia usil, bisa ganggu-ganggu temannya yang lain karena dia merasa tidak begitu. Teman-temannya mungkin saat itu menurut mereka itu sangat perlu diperhatikan diulang-ulang, tetapi bagi dia itu jadi kayak bosan gitu. Apa ada solusi teman-teman bisa untuk membantu hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian permasalahan yang didapat selama belajar dengan anak-anak didik di kelas. Kini kita masuk pada Pak Rafan. Pak Rafan ya. Jelas ya dengan suara saya? Pak Rafan? Jelas. Pak Rawilan. Silakan Pak Rafan. Saya
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik Pak, yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya mengajar di SMA dan masalah yang sering saya hadapi adalah beberapa siswa hanya berminat ke beberapa materi yang disukainya saja dan tidak bersemangat apabila diajari materi yang kurang disukai. Itu aja, Singkat Pak. aja ya, ini memang materi-materi tertentu yang disukai oleh siswa itu memang ya itu jadi kendala juga. Kalau yang lain mereka tidak suka pasti tidak ikut ya. Ya, terima kasih Pak Rafan. Kita masuk pada Pak Gafur. Pak Gafur, silakan Pak Gafur. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Petrus. Langsung saja, yang pertama saya akan menyampaikan masalah identifikasi masalah yang sudah kita identifikasi di sekolah. Yang pertama, di saat jam olahraga, peserta didik ada, bukan sebagian besar, ada yang belum sarapan. Nah, kurangnya kurangnya bekal. Ya, setelah ditanya, ternyata penyebabnya banyak sekali. Pertama, orang tua sibuk di pasar, sibuk dengan pekerjaannya. Terus yang kedua, rumahnya agak jauh dari sekolah sehingga takutnya terlambat, mengakibatkan dia tidak sarapan. Sehingga di saat proses pembelajaran, feedback kurang, lesu, letih, lemah. Ya. Akibat tidak sarapan. Ya. Selanjutnya permasalahan yang kedua, saya memiliki siswa yang berkebutuhan khusus yaitu hiperaktif, Pak. Nah, hiperaktif setelah ditelusuri dan ditanya sama kedua orang tuanya, kebetulan kedua orang tuanya masih ada, dia disarankan oleh Pak Dokter untuk menyekolahkan di SLB. Nah, terkendala dengan ekonomi dan di tempat sekolah kami jauh sekali jaraknya antara SLB. Oleh karena itu kendala ekonomi mereka bisa dibilang mohon maaf tidak mampu untuk menyekolahkan ke SLB. Sehingga secara suka tidak suka, rela tidak rela dipaksakan ke sekolah kami gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Pak, terima kasih. Itu saja identifikasi masalah yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gafur ya atas permasalahan yang disampaikan. Saya pikir oke-oke saja. Tentunya sebagai guru kita akan banyak mendapat permasalahan di sekolah ketika anak-anak dari rumah mereka belum makan, belum sarapan, bahkan belum mempersiapkan diri untuk ikut pelajaran, berbagai hal. Untuk itu dianjurkan supaya kita lebih melayani anak-anak dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan hati. Itu yang penting. Baik, kita masuk pada Pak Randu untuk menyampaikan pokok permasalahan yang dihadapi. Silakan Pak Randu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya Randa Pak, bukan Randu Pak. Oh Randa ya? Iya, mohon maaf mungkin bicara tadi. Iya, Randa. Iya, siap. Terima kasih Pak Petrus. Ini masalah di sekolah saya Pak. Kebetulan saya mengajar di SMA Pak. Iya. Waktu pelaksanaan jam olahraga Pak. Jadi saya nih di sekolah nih dapat jadwal siang Pak. Iya. Jadi jadwal olahraga, ya jadwal olahraga tuh jam 11 sampai jam 2. Karena 3 jam Pak ya. Terus kami kebetulan tidak ada gor, gedung atau aula, tidak ada. Jadi kalau jadwal siang minat mengikuti anak-anak itu minat mengikuti pelajaran olahraga itu atau PJOK kurang bersemangat Pak. Walaupun
teori, apalagi praktek. Karena matahari sudah di atas. Saya sudah omongkan, udah berbincang sama kurikulum, cuman itulah kebetulan saya baru Pak di sekolah ini, jadi katanya udah berangsur lama di situ, jadwalnya memang seperti itu, katanya nggak bisa diubah lagi. Mungkin ada teman-teman juga ada solusi. Nah, itu pertama Pak. Yang kedua, masalah anak juga, ada anak kebutuhan khusus juga kebetulan. Anak yang ada satu anak ini dia punya kebutuhan khususnya, jalannya kayak ketam tuh Pak. Pincang ya? Ya pincang, cuman dia itu minat olahraganya semangat sekali dia berolahraga, cuman kalau kita melihatnya ya memang nggak bisa lah itu kan, takutnya kenapa-napa karena udah diantisipasi sama orang tuanya. Nah, ya tidak bisa lah ikut olahraga. Cuman waktu saya melihat dia di luar sekolah, jadi ketika anak ini ada bermain futsal antar kelas gitu kan, saya nengok anaknya jadi kiper Pak. Jadi mungkin teman-teman ada yang kasusnya sama, jadi metode apa yang pas buat anak-anak yang kebutuhan khusus, terutama ya anak-anak yang tadi lah, yang kakinya pincang, di jalan aja susah Pak, jadi agak miring gitu Pak. Tak tega saya tuh sebenarnya Pak, kita nonton aja saya gak tega, mungkin karena dia semangatnya tadi ya, semangatnya tadi bisa lah memacu teman-teman yang lain. Makasih Pak, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Randa atas penyampaian permasalahan. Saya pikir biasa, sebagai guru kita biasa menghadapi berbagai macam permasalahan di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, kita harus hadapi dengan memberikan balance, artinya tidak sampai membuat mereka tersinggung, merasa minder, tapi kita berusaha untuk memandu mereka menjadi yang terbaik. Mungkin seperti itu. Kini kita masuk pada Pak Roni sebagai peserta yang terakhir ya. Pak Roni, baru permasalahan yang baru Pak. Sekarang banyak masalah beliau ini. Silakan Pak Rendi. Ya baik Pak. Baik teman-teman, masuk pada diskusi. Teman-teman, saya minta maaf karena saya tadi sedikit gagal fokus. Baik Pak, yang pertama ini permasalahannya yaitu siswa kurang mampu menerima materi pembelajaran yang bersifat abstrak, khususnya pada siswa kelas rendah Pak. Iya. Kemudian yang kedua ini kurangnya perhatian orang tua dalam membantu peserta didik untuk menyiapkan perlengkapan pembelajaran PJOK seperti pakaian olahraga. Baik Pak, itu saja Pak. Mohon maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Terima kasih. Kurangnya perhatian orang tua ya. Itu ya, jadi Pak. Padahal itu tanggung jawab orang tua. Jadi pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. Tapi kalau orang tua tidak melihat hal ini, maka orang tua itu percuma ada di dunia ini. Seperti itu ya Pak Hendy. Iya Pak. Baik. Masalah-masalah yang telah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian selaku guru yang sudah berpredikat sebagai sarjana pendidikan, saya pikir tidak sulit untuk kita sama-sama memecahkan permasalahan yang ada. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ada bersama-sama di dalam itu. Dan demikian kita akan masuk dalam diskusi. Baik, sebentar saya lihat.
diskusi kita yang pertama yaitu mengenai identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah yaitu apa sih masalah? Jadi apa yang dimaksud dengan masalah? Kemudian ada harapan dan kenyataan. Saya ulang, boleh dicatat. Pasti Bapak-bapak semua sudah berwanda? Oke, di sini masalah yaitu bisa didefinisikan sesuatu yang menggambarkan keadaan yang bersumber dari hubungan antar dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan atau sesuatu problem yang tidak bisa terpecahkan untuk dicari solusi permasalahannya. Seperti itu. Ya, ya. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi pendapat semua itu memang luar biasa. Kemudian kita beralih ke Ibu tadi. Ibu siapa tadi? Ibu Sufiesti ya? Ya, Iya. Ibu Esti, silakan Ibu Esti. Oke, terima kasih, Pak. Definisi masalah menurut saya itu adalah sesuatu yang butuh proses pemecahan, Pak. Itu saja. Terima kasih. Pak Randy, silakan. Baik, Pak. Harapan yang menurut saya harapan ini masalah ini adalah harapan yang belum tercapai target pencapaiannya, Pak. Baik, itu saja, Pak. Masalah yang belum mencapai target ya. Target. Oke deh. Berikut Pak Alfiansyah. Ya, Pak. Ya, Pak Alfiansyah. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Menurut saya permasalahan itu adalah situasi atau kondisi di mana kita belajar untuk menyelesaikan suatu keadaan yang sebelumnya belum pernah kita alami gitu, Pak. Oke. Menyelesaikan masalah yang kita punya. Penyimpanan. Silakan, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Masalah itu bisa diartikan perilaku tak terduga yang dapat direkonstruksi secara konsisten, kemudian terjadi secara global dan menghasilkan banyak kasus dukungan, Pak. Cuma itu. Atas waktunya, perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Sasrawianyana. Menurut saya permasalahan itu adalah sesuatu yang dapat membebani seseorang, baik dalam mental, fisik, ataupun psikis, karena setiap masalah itu bisa menyerang pikirannya atau fisiknya, dan ada tenggang waktu penyelesaian yang tepat. Itu saja. Terima kasih. Menurut saya, Randa Andayana, masalah itu adalah situasi kondisi di mana ketidaksesuai dengan yang diharapkan dan berdampak negatif, Pak, jika tidak diselesaikan. Baik, Pak. Masalah menurut saya adalah kesenjangan antara keinginan dengan harapan. Terima kasih, Pak. Silakan. Baik, Pak. Menurut saya masalah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar rencana kita, Pak, yang sangat mengganggu, gitu, Pak. Intinya gangguan. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, perkenalkan. Kedengaran suara saya, Pak? Dengar jelas. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Ria Armahita, ya, asli Bali, Denpasar. Di sini, menurut saya masalah adalah peluang untuk menuju kehidupan yang terputus-putus. Menurut saya, masalah adalah peluang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kedengaran suara saya? Dengar sekali, menuju ke arah yang lebih baik ya. Terima kasih, Pak. Arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, masalah adalah suatu keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit ketika mengerjakan sesuatu. Itu suatu masalah. Terus juga masalah juga menurut saya itu adalah isu yang
isu yang menggambarkan suatu keadaan kebalikan dengan keinginan. Itu saja Pak dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imade Wiraputra, saya juga berasal dari Bali. Jadi menurut saya masalah itu adalah merupakan suatu bagian kecil dari kehidupan, di mana setiap manusia pasti pernah mempunyai masalah. Nah, meskipun itu berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Jadi intinya adalah jangan pergi dari masalah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya masalah itu adalah suatu situasi berupa kendala atau hambatan yang patut kita carikan solusi. Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Cari solusi ya. Pak Jones Ligun. Jones silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya masalah itu adalah suatu hal yang terjadi di luar rencana kita. Kemudian sesuatu keadaan yang tidak kita inginkan, yang sangat mengganggu. Ya, menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut saya masalah adalah sesuatu kenyataan atau fakta atau realita yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau kita mengacu ke KBBI, itu sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi mungkin apa pendapat teman-teman, saya rasa hampir sama aja sih. Intinya tidak sesuai dengan fakta dan harus butuh penyelesaian. Menurut saya, terima kasih. Terima kasih Pak Alphonse. Jadi sedikit saya mau sampaikan dulu sebelum lanjut. Sebenarnya yang disampaikan itu semua menuju ke arah yang untuk penyelesaian masalah. Nah, dengan demikian teman-teman bisa sampaikan pendapat sampai selesai, baru kita masuk pada pembahasan kedua, ya. Jadi singkat-singkat saja supaya kita lebih enjoy begitu. Artinya begini, jangan tegang. Semuanya kita berpikir realita, lalu sampaikan baik-baik supaya kita bisa tangkap, lalu semuanya bisa selesaikan masalah. Mungkin itu, silakan. Oke, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa masalah yang kita hadapi adalah sesuatu tantangan yang memerlukan pemecahannya untuk memperoleh jawaban. Jadi secara keseluruhan. Bisa dikopi ya? Bisa ya? Ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua itu benar. Tidak ada yang salah. Hanya sesuai dengan hasil pemikiran kita masing-masing. Nah, kita rangkum menjadi satu, lalu kita satukan itu menjadi satu jawaban yang profesional. Seperti itu. Jadi kita masuk pada yang kedua. Ini merupakan harapannya. Jadi apa yang dimaksud dengan literasi numerasi. Kemudian saya ulang, sebenarnya ini literasi numerasi ini masuk juga dalam penguasaan teknologi pada abad ke-21 ini. Maka ada literasi numerasi, ada kecakapan pengetahuan, ada perubahan keterampilan dan sikap. Saya berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memberikan urutan per teman-teman yang ingin menyampaikan masukan pendapat tentang literasi, numerasi, kecakapan pengetahuan, kemudian penguasaan teknologi dan perubahan keterampilan sikap dan sikap. Perubahan keterampilan dan sikap. Jadi kita mulai dari satu persatu dulu. Yang pertama kita ambil dari terakhir. Perubahan keterampilan sikap. Silakan. Perubahan keterampilan sikap ya.
Lanjut Pak I Gusti Ngurah Sastra. Terima kasih atas waktunya. Di sini mungkin saya mempunyai pemahaman tentang perubahan keterampilan sikap, yaitu suatu perilaku di mana peserta didik atau individu yang awalnya memiliki sikap kurang sopan bisa menjadi sopan, itu dari buruk menjadi baik. Artinya penilaian afektifnya di sana, Pak, ya. Kalau seperti itu artinya pengertian maksudnya saya secara ringkas perubahan dari yang baik, dari yang buruk menjadi baik, seperti itu. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, menjadi yang lebih baik. Pendra. Silakan urutan kedua. Pak Kurniawan Effendi. Nggak ada mamnya. Kurniawan, Ya, terima kasih. suaranya. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Yang dimaksud dengan perubahan keterampilan sikap itu adalah proses di mana peserta didik berdasarkan apa yang telah dipelajarinya, entah itu dari peran keluarga, teman maupun lingkungan mengalami perubahan sikap yang dialami peserta didik. Nah itu Pak. Ada lagi Pak Bul. Ya, keterampilan sikap itu kalau di olahraga bisa kita bilang keterampilan psikomotor dari tidak terampil menjadi terampil. Jadi terampil. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, psikomotor. Baik, Pak, terima kasih. Menurut saya yang saya searching untuk perubahan keterampilan sifat adalah proses perubahan yang dialami manusia berdasarkan apa yang telah dipelajari, Pak. Terima kasih. Menyampaikan pendapat, biar Bu Suesti. Ya Pak, terima kasih Pak Randa. Ya Bu. Perubahan sikap itu perubahan afektif ya, perubahan afektif yang dari positif ke negatif, atau kebalikan dari negatif ke positif. Itu menurut saya Pak untuk proses pembelajaran. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama, luar biasa. Oke, lanjut Pak Ihsan Saputra. Terima kasih Pak Randa. Terima kasih Pak atas waktunya. Menurut saya perubahan keterampilan sikap itu adalah salah satu yang mempengaruhi dalam pembentukan pribadi atau individu siswa dalam belajar, Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Menurut saya perubahan sikap itu adalah perubahan perilaku, baik itu menyangkut keterampilan, sikap, kebiasaan, atau pengetahuan yang tidak baik atau kurang baik menjadi baik. Terima kasih. Nama saya Randa Dayana. Menurut saya perubahan sikap itu adalah perubahan cara berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu yang dirasakan oleh diri sendiri maupun faktor lingkungan sekitar, Pak. Makasih. Iya, luar biasa ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Boyon Adi Chandra. Jadi yang dipertanyakan di sini adalah perubahan keterampilan sikap. Jadi kalau menurut saya suatu atau sebuah respon atau mungkin reaksi seseorang itu tergantung dari apa yang diberikan atau stimulus yang diberikan atau rangsangan yang diberikan. Jadi kalau misalkan memang perubahan itu baik dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Itu saja, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya perubahan keterampilan sikap itu adalah perubahan perilaku yang terjadi dan dapat dilihat prosesnya dari yang belum bisa menjadi bisa ataupun dari yang belum tahu menjadi tahu. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya, perubahan keterampilan sikap itu adalah perubahan yang dilakukan secara sadar dari yang tadinya belum mampu melakukan sehingga mampu melakukannya. Semua itu dilalui dari proses belajar, tahap demi tahap. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Agung.
Sama-sama, luar biasa ya. Ini semua aku jadi punya wawasannya luar biasa. Silakan. Lanjut Pak Agus Kadarman. Baik, terima kasih Pak Randa. Jadi perubahan perilaku sikap ya. Jadi menurut saya adalah perubahan dari perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik nantinya setelah diberikan pembelajaran oleh guru-guru seperti itu. Baik, terima kasih Pak Randa. Menurut saya perubahan keterampilan sikap ini adalah hasil dari proses pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik baik dalam lingkup kognitif maupun psikomotornya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, siap-siap Pak Johari habis ini ya. Siap. Pak, perubahan keterampilan sikap menurut saya itu adalah suatu proses yang terjadi dari yang buruk menjadi lebih baik, kemudian juga sebaliknya yang bisa terjadi karena pengaruh hal-hal tertentu, mungkin dari pengamatan peserta didik itu sendiri. Dia bisa terpengaruh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya perubahan keterampilan sikap adalah proses perubahan yang dialami manusia, entah itu dari peran-peran atau keluarga, teman, lingkungan, atau dari mereka sendiri. Terima kasih. Baik Pak, di sini hujan lebat, jadi suaranya agak kurang dengar. Menurut saya perubahan itu merupakan suatu proses yang diharapkan pada perilaku peserta didik. Terima kasih. Pak Johari, turunkan tangannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi menurut saya perubahan keterampilan sikap adalah proses perubahan perilaku dan pendewasaan diri yang terjadi karena faktor internal ataupun eksternal. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Menurut saya perubahan sikap adalah perubahan cara berpikir, terus bersikap atau yang dirasakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini perubahan sikap adalah suatu pembawaan sejak lahir, namun merupakan hasil interaksi antar individu dan lingkungannya, sehingga sikap adalah sesuatu yang dinamis, di mana sikap itu bisa terjadi dari hal yang negatif positif dan negatif. Inilah pentingnya suatu pendidikan ya, di mana membuat sikap anak yang negatif menjadi lebih positif lagi. Oke, itu saja cukup. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Anggi ya. Oke Pak, dengar Pak suara saya Pak? Ya, dengar jelas. Baik, terima kasih. Menurut saya perubahan keterampilan sikap itu perubahan yang didapatkan oleh seseorang ataupun kelompok yang didapatkan setelah mendapatkan stimulus atau rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Itu Pak, mungkin saja pendapat dari saya Pak. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya perubahan perilaku tersebut adalah mengacu kepada kebiasaan yang mungkin bisa menjadi suatu budaya pada cara berpikir, bertindak, atau merasakan sesuatu, dan perubahan itu terjadi pastinya secara bertahap seiring berjalannya waktu atau siap serta didik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya perubahan keterampilan sikap tersebut adalah adanya perubahan perilaku dari seseorang dari arah tidak bisa menjadi bisa, yang dipengaruhi oleh faktor baik itu seorang guru ataupun faktor lainnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya perubahan keterampilan sikap itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perubahan secara alamiah dan perubahan secara terencana. Perubahan secara alamiah di mana di situ perkembangan fisik seseorang kalau sudah masuk masa-masa pubertas, maka sikapnya akan berbeda dengan anak-anak seperti biasanya yang belum memasuki masa pubertas.
Terus untuk perubahan secara terencana, itu contohnya misalnya seseorang anak mendapat nilai jelek pada penilaian saat ini, maka di situ dia akan melakukan suatu perubahan untuk memperbaiki nilainya yang tadi jelek. Mungkin itu saja. Dharma dari Padang. Nah, perubahan keterampilan sikap adalah perubahan yang terjadi pada peristiwa tertentu dalam hidup. Contohnya, dengar suara siapa? Ya. Contohnya perubahan kepribadian yang tidak diinginkan ataupun yang diinginkan ataupun yang bisa dikendalikan. Sekian, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Menurut saya, perkenalkan nama saya Agus Rahmahita. Di sini menurut saya perubahan keterampilan sikap adalah proses yang membuat perilaku seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya, Pak, dalam proses untuk mengembangkan diri. Semua jawaban ini mengarah pada satu titik, yaitu perubahan ketika seseorang dalam pembelajaran sebelum memiliki keterampilan, ketika memiliki keterampilan, maka ada perubahan-perubahan yang luar biasa di situ. Jadi ketika dia masuk dalam jenjang perkuliahan, misalnya pada S1 olahraga, dia belum memiliki keterampilan apa-apa tentang permainan bola besar, bola kecil. Dia tidak tahu. Tetapi ketika ada pembelajaran menuju ke situ, lalu ada keterampilan yang dia dapat, maka terjadi perubahan sikap yang luar biasa. Disitulah pada literasi numerasi, apa yang teman-teman ketahui tentang literasi numerasi? Silakan. Literasi numerasi. Oke. Agus ini boleh. Pak Gusti Ngurah Sastra. Saya duluan. Baik, terima kasih atas waktunya. Gusti, silakan. Ya, pengertian antara literasi dan numerasi. Kalau bisa lebih singkat, literasi itu dalam artian membaca dan numerasi dalam artian angka-angka. Jadi kalau bisa digabung, literasi dan numerasi adalah kemampuan dan kecakapan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika atau angka-angka dengan kepercayaan diri di seluruh kehidupan, aspek kehidupan, baik dalam belajar mengajar, dalam menerima informasi dalam masyarakat dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Randa. Jadi literasi dan numerasi dalam dunia pendidikan yang saya tangkap adalah terkait dengan bahan ajar untuk atau bahan yang mereka gunakan untuk belajar anak-anak. Seperti itulah. Itu aja, Pak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Randa atas kesempatannya. Menurut saya, literasi dan numerasi itu adalah suatu kemampuan atau kecakapan seorang siswa atau anak dalam aspek pengetahuan keterampilan, baik itu membaca ataupun juga mengelola sebuah angka. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik Pak, singkat saja untuk literasi itu menurut saya kemampuan siswa untuk menganalisis suatu bacaan atau wacana, kemudian numerasi adalah kemampuan siswa dapat mengolah konsep dari satuan angka dan sebagainya itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Randa. Menurut saya literasi numerasi itu yaitu kecakapan hidup yang harus kita miliki di abad 21 ini, yang menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematik dasar untuk memecahkan suatu masalah yang praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi kecakapan dalam menganalisis informasi diterangkan dalam berbagai bentuk gitu.
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Literasi dan numerasi menurut saya adalah suatu kemampuan anak dalam memahami atau mengetahui konsep dasar di balik tulisan ataupun hitungan. Itu saja. Nah, terima kasih. Terima kasih, Pak Randa. Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau menurut saya, literasi itu adalah kemampuan menganalisis sesuatu bacaan dan konsep di balik tulisan. Sedangkan numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Absar. Akan coba menjelaskan sedikit menanggapi tentang literasi. Literasi, numerasi itu menurut saya kemampuan untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Mencakup penalaran matematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta, dan alat-alat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya literasi numerasi adalah kemampuan dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak. Menurut saya literasi itu adalah kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis. Sedangkan numerasi adalah penerapan konsep atau bilangan atau berhitung di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saling berhubungan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semangat Ketua. Baik, Pak. Literasi bukan hanya kemampuan untuk membaca, akan tetapi literasi ini juga memiliki kemampuan untuk menganalisis. Selain menganalisis, menanya, mengasosiasi, menyimpulkan, dan bahkan sampai mengevaluasi. Iya, Pak. Baik personal, sosial maupun profesional. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Abdul. Lanjut Pak Johari. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Sedangkan numerasi itu adalah sebagian kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ya, semuanya hebat-hebat. Mantap. Lanjut Pak Boywarni. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya untuk konteksnya di sini yang berkenaan dengan literasi, sebenarnya literasi itu kalau menurut saya itulah suatu kemampuan, ya, baik itu bisa memahami atau mengakses, bisa menggunakan melalui berbagai aktivitas, ya, bisa membaca, kemudian berbicara, melihat, menulis, menyimak, kemudian untuk berbagai kegiatan literasi itu sebenarnya bisa melalui dengan pembiasaan, kemudian pembelajaran, dan juga pengembangan. Sedangkan untuk numerasi di sini pengetahuan yang memang konteksnya itu adalah mengenai angka-angka. Tapi kalau misalkan kita gambarkan dalam PJ angka itu sebenarnya, kalau menurut saya itu berkenaan dengan ilmu gizi. Ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya literasi itu menganalisis suatu konsep pembelajaran, numerasi, kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Terus kan yang di waktu Indonesia Barat belum Pak? Jadi gimana Pak? Ya. Kita belum. Yang Indonesia Barat biar lanjut, yang mau sholat silakan sholat, kita lanjut aja. Oke, makasih Pak. Jadi kita kasih izin yang waktu Indonesia Tengah dulu Pak ya. Iya. Oke, yuk kita lanjut. Ada lagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ingin menyampaikan pendapat tentang literasi, numerasi. Sudah nggak ada Pak sepertinya. Iya, kalau sudah nggak ada maka dapat disimpulkan berdasarkan
masukan dari teman-teman sekalian. Jadi dikatakan singkat aja bahwa literasi adalah bagaimana kita guru mempersiapkan anak untuk bisa memahami, menganalisa bacaan yang mereka baca tentang apa yang mereka baca itu sendiri. Lalu mereka bisa tuangkan dalam sebuah cerita. Kemudian numerasi itu berkaitan dengan cara menggunakan simbol untuk menghitung dalam pembelajaran matematika dan lain-lain. Jadi jawaban teman-teman semua benar, tidak ada yang keliru, semuanya luar biasa. Baik, demikian kita akan masuk pada berikut, yaitu penguasaan teknologi dalam percakapan dan pengetahuan. Kira-kira menurut bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, dalam penguasaan teknologi di abad ke-21 ini penting atau tidak? Penting, Pak. Penting. Sangat Ya. penting, Pak. Penting. Maka pertama, dalam percakapan itu sangat penting sekali. Kita gunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baik, supaya ketika berkomunikasi orang yang mendengar juga merasa enak. Seperti itu. Jadi ini kita tidak perlu lagi membahas dia. Kita masuk pada masalah yang berikut, yaitu menyangkut pendidikan. Pendidikan di sekolah dan pendidikan di luar sekolah. Apa pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu tentang pendidikan luar sekolah? Itu dulu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ranta. Terkait dengan pendidikan di luar sekolah, kalau pendidikan di sekolah itu bisa dibilang pendidikan formal, mesti itu. Iya. Kalau pendidikan di luar sekolah ada yang informal atau non formal ya, itu. Kalau pendidikan di luar sekolah itu masih ada bagiannya, ada yang menyangkut tentang materi pembelajaran di sekolah atau materi kegiatan di masyarakat. Ya, yang ini mungkin yang saya mau bahas pendidikan di luar sekolah tapi menyangkut materi pembelajaran. Kalau dewasa ini pada perkembangan abad ke-21 sebagian besar sekolah itu sudah menerapkan full day school ya. Jadi peserta didik itu belajar mungkin sampai sore, kecuali di hari Jumatnya mungkin di sekolah SMA di Bali di tempat saya mengajar. Siswa di hari Senin sampai Kamis belajar sampai jam 4 sore, sedangkan di hari Jumat sampai jam setengah 2 siang, lalu dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi untuk perkembangan pendidikan di luar sekolah itu ada juga baiknya Pak, hanya saja tidak terjadi dan dilakukan di hari Senin sampai Jumat, mungkin di hari Sabtu atau Minggu itu. Kalau dilakukan di hari Senin sampai Jumat mungkin siswa-siswanya sudah kecapean. Kalau sekolahnya sudah sampai sore, nanti malam dilanjutkan dengan belajar, karena kalau terlalu terus-menerus belajar tidak pernah di-refresh otak siswa, mungkin jenuh, mungkin bosan jadinya untuk belajar. Terima kasih. Pak Zel Darmayuni. Ya Pak, terima kasih Pak Randa. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Sekian Pak. Baik Pak. Pendidikan luar sekolah itu menurut saya pendidikan yang dilakukan selain dari pendidikan formal guna untuk meningkatkan minat atau bakat dari peserta didik itu sendiri. Ya, luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Pak Isan Saputra. Terima kasih Pak. Iya. Menurut saya
pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang mempunyai jenis, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Contoh pendidikan di luar sekolah yaitu seperti les privat dan bimbingan belajar dari lembaga-lembaga yang ada di daerahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, sama-sama. Pak Isan. Silakan. Lanjut Pak Parmanda Samosir. Baik Pak, makasih Pak. Nah, menurut saya pendidikan di dalam sekolah itu tujuannya ya adalah untuk anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun keterampilan agar bisa nantinya bisa berguna ataupun bisa bermanfaat ke depannya. Kalau untuk pendidikan di luar sekolah itu hanya sekedar melengkapi pengetahuan yang belum pernah didapat di sekolah. Contohnya seperti kursus ataupun latihan. Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Oke, kita lanjut ke Pak Januar Gerson. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya pendidikan di luar sekolah itu adalah pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada warga atau orang yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Salah satu contoh itu seperti les pendalaman materi, seperti les komputer ataupun sebagainya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Januar. Sama-sama, luar biasa ya. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang perlu didapatkan seseorang untuk menjaga kehidupannya selaras atau sejalan dengan perkembangan dan tuntutan di lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Agus. Kak Darman. Banyak namanya Agus nih. Pak Agus Kak Darman. Baik, untuk terkait dengan pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang didapatkan dari luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki, artinya mengasah bakat yang sudah mereka miliki untuk mendapatkan prestasi atau hal yang lebih dari pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih sama-sama. Silakan. Masih ada? Masih ada Pak. Pak Boywan. Pak Boywan silakan. Santai, jangan. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi yang perlu mungkin kita di sini bahas sama-sama. Sebenarnya kalau menurut saya kita ini mengenai pendidikan yang di dalam ataupun di luar sekolah, ya otomatis bisa kita terangkan di sini atau sependapat semuanya bahwa ada informal dan non formal. Jadi kalau menurut saya untuk yang pendidikan formal ya memang pendidikan yang memang kita jalankan di sekolah-sekolah yang memang sudah kita ketahui semua. Dan kalau untuk yang di luar sekolah atau bentuknya kalau dalam dunia pendidikan itu ekstrakurikuler yang bisa kita laksanakan yang diperuntukkan khususnya itu adalah untuk mendalami baik materi ataupun kemampuan atau skill-skill yang mungkin ada pada setiap siswa atau seseorang. Itu saja Pak. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa. Luar biasa Pak Boywan. Oke, ke Pak Rian Arifin. Silakan. Terima kasih, Pak Randa. Saya pendidikan luar sekolah itu pendidikan yang dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang tidak diperoleh di dalam pendidikan sekolah. Misalnya biasanya tentang tata krama, biasanya sekarang kan udah jarang nih pelajaran tentang tata krama kan. Nah, biasanya itu diajarkan di luar sekolah biasanya. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Rian. Lanjut Pak Iko Magnanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya pendidikan di luar sekolah itu adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan anak-anak yang tidak bisa mendapatkan materi di sekolah formal bisa diasah atau dilengkapi di luar sekolah formal tersebut. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Pak Nanda. Mantap.
Lanjut, Bu Suhesti. Ibu Suhesti, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Menurut saya pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang dirancang agar menciptakan atau memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan agar dapat berkompetisi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan. Luar Itu saja, biasa Pak. memang. Mantap Bu Suhesti, luar biasa. Lanjut ke Pak Randy Pratama. Baik, Pak Wakil, terima kasih. Baik, Pak, untuk pendidikan di luar sekolah, seperti yang kita ketahui, ini merupakan melengkapi apa yang belum disekolah di sekolah, yang memiliki tujuan untuk mengasah bakat dari siswa yang tidak didapatkan di sekolah. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Pak sama-sama. Randy. Lanjut ke Pak Abdul Ghafur. Ya, baik. Pendidikan dalam sekolah ini bisa disebut juga dengan intra, dan di luar sekolah ini bisa disebut dengan ekstra maupun PLS, pendidikan luar sekolah. Baik, pendidikan di dalam sekolah itu adalah meningkatkan kemampuan ilmu, kemampuan intelektual dengan bimbingan keagamaan, atau nur ilahi dengan kemajuan sains, berjiwa teknokrat, berilmu agama dan bertingkah agama. Kemudian yang ekstranya adalah untuk mendalami apa yang tidak didapat di dalam sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Luar biasa. Lanjut ke... Iya, maka dapat disimpulkan dulu, saya simpulkan dulu bahwa pendidikan luar sekolah itu sebenarnya bertujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan yang ada pada diri person anak-anak kita, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan harapan keluarga, harapan masyarakat, terutama harapan guru. Contoh ketika mereka lagi giat-giatnya belajar di kelas dan tidak sempat untuk mengikuti ekstrakurikuler, dan ketika mereka ada waktu untuk mengikuti pendidikan di lingkungan luar sekolah yang didukung oleh keluarga, maka mereka akan meningkatkan keterampilan pribadi mereka untuk masa depan mereka. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Ya, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu yang kelima ya. Identifikasi masalah pembelajaran. Saya ulang, identifikasi masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran ini sangat-sangat diharapkan kepada kita guru untuk kita bisa mengidentifikasinya, lalu masalah-masalah yang tadi telah kita sampaikan itu bisa kita rangkum dalam pembelajaran untuk bagaimana anak-anak itu bisa menerima pelajaran dengan materi pelajaran yang kita berikan dengan baik. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman sekalian, silakan menyangkut identifikasi masalah pembelajaran. Silakan. Ya, Pak. Tapi saya mau sampaikan buat teman-teman semua, kita punya waktu tuh 3,5 jam, ya, 3 jam setengah. Hingga nanti ketika Ibu dosen masuk, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu dosen untuk memberikan wejangan kepada teman-teman semua. Silakan. 10 orang saja, 10 orang. Ya, Pak. Sekarang. Ya. Yeah. Identifikasi masalah pembelajaran merupakan satu fase yang sangat penting dilakukan pendidik sebelum merancang pembelajaran. Nah, identifikasi masalah pembelajaran bertujuan untuk mengetahui masalah yang ada, mengidentifikasi akar permasalahannya, dan menganalisis solusi yang cocok untuk mengatasinya. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih. Di sini saya coba menyimpulkan identifikasi permasalahan adalah di mana kita kegiatan yang mencari atau mengumpulkan, meneliti
data informasi dari kebutuhan yang ada di lapangan. 3 orang. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan kembali. Oke, Jadi silakan. sebenarnya yang masalah tadi kita sudah bahas. Ya. Jadi kita terfokus dengan identifikasinya. Jadi kalau menurut saya identifikasi itu merupakan suatu kegiatan yang mencari atau boleh meneliti, menemukan, ya, boleh mencatat atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita cari. Contohnya misalkan tadi adalah masalah, identifikasi terhadap masalah. Jadi kita mencari solusinya, hal-hal yang baik yang bisa kita laksanakan. Itu saja Pak. Terima kasih. Yang keempat, belum. Nah, baik, untuk tujuan apa ini? Identifikasi masalah, tugas guru untuk mengatasi permasalahan belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa ya. Pertama saya mau sampaikan bahwa saya hanya sebagai pamong pendamping yang berwenang penuh adalah dosen. Semua ini orang-orang pilihan nih Pak. Ya, semoga aja kita lulus semua supaya TW1, TW2 cair. Belum ada selesai. Melaksanakan dan mengevaluasi ya konteks permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Jadi mulai dari urutan pertama dulu, merencanakan dulu seperti apa, silakan. Oke, yang pertama Pak Gusti Sastra. Terima kasih Pak Petrus dan Pak Randra selaku moderator. Di sini saya menyampaikan dalam perencanaan pembelajaran itu kita bisa diartikan membuat RPP ya, rencana proses pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka itu membuat ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, dari rancangan RPP itu kita mengamati bagaimana peserta didik, terus bagaimana keadaan sarana prasarana pembelajaran di sekolah dan keadaan satuan pendidikan kita. Seperti itu. Misalnya peserta didik seperti gaya belajarnya kinestetik, berarti dalam perencanaan kita lebih banyak untuk mempraktekkan seperti itu misalnya. Kalau dalam pelaksanaan, apa yang akan kita laksanakan itu dimuat dalam kegiatan pembelajaran yang dibuat pada alur perencanaan. Setelah itu, setelah melalui pembelajaran, evaluasi. Di evaluasi ini artinya kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran. Seperti itu misalnya apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditiadakan, seperti itu misalnya. Terima kasih. Sangat setuju. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi yang dibahas ini adalah yang pertama itu adalah rencana, kemudian melaksanakan. Perencanaan ya. Iya. Jadi dalam perencanaan ini kalau menurut saya adalah rancangan dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui ya mungkin di sini sudah tahu semua. Jadi yang namanya rancangan itu adalah kegiatan awal yang bakal kita laksanakan secara sistematis demi kelancaran dalam proses pembelajaran. Itu saja Pak. Terima kasih. Jawaban teman-teman sangat luar biasa. Tidak perlu ada tanggapan. Kita langsung masuk ke setelah perencanaan masuk pada proses pelaksanaan. Silakan. Iya. Tadi sebenarnya Pak Agus itu sudah mengangkat price hand ya. Jadi nggak saya apa-apa. belum Jadi kalau turunkan. Jadi turunkan yang tadi. Harus detail. Merencanakan dulu. Jadi katakan rencana saya dulu. Kita buat apa-apa, kemudian masuk pada pelaksanaannya. Pelaksanaannya prosesnya itu pasti ada di lapangan. Kalau penjas itu teori praktek semua di lapangan. Jadi jangan lagi ada teori di kelas keluar. Teori semua praktek di lapangan supaya lebih tuntas. Oke, silakan. lanjut ya Pak. Ya. Lanjut Pak Boywan. Ya, jadi untuk pelaksanaan dalam proses pembelajaran, ya itu berupa kegiatan-kegiatan yang memang mengacu kembali lagi ke yang namanya rencana tadi. Jadi
setelah dari proses perencanaan, maka kita melaksanakan dalam proses pembelajaran itu. Ya, kegiatan-kegiatan yang otomatis mengacu pada saat rencana pelaksanaan, penyesuaian dengan rencana atau kegiatan rancangan yang bakal kita laksanakan. Luar biasa memang. Hebat. Baik, terima kasih. Menurut saya, jadi proses pelaksanaan itu tahap di mana, kapan dan bagaimana, serta oleh siapa kegiatan itu dilaksanakan. Jadi sehingga pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana dengan pedoman dan petunjuk waktu dan tempat yang telah ditetapkan di perencanaan terlebih dahulu. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ade, Pak Made Wira. Lanjut, Pak Jones. Ada tambahan, Pak Jones? Baik, terima kasih. Menurut saya pelaksanaan atau melaksanakan itu adalah aplikasi dari perencanaan yang sudah disusun, yang sudah ditentukan apa langkah pertama, langkah kedua, kemudian sampai terakhirnya. Itu Pak, aplikasi dari penyusunan rencana tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jones. Selanjutnya Pak Rian Arifin. Terima kasih moderator Pak Randa. Yang pertama saya boleh mulai dari perencanaan Pak ya. Yang pertama itu saya biasanya melakukan pemetaan dulu Pak, pemetaan dulu berdasarkan biasanya minat ataupun bakat maupun hobi ataupun berdasarkan audio, visual maupun kinestetik. Nah, jadi dari pemetaan itu kita bisa menyusun pelaksanaan pembelajaran, suatu proses pelaksanaan pembelajaran, di mana di sana kita bisa membuat konten-konten yang bervariasi, Pak, sesuai dengan minat, bakat ataupun yang auditory, yang visual maupun yang kinestetik. Nah, jadi sehingga pembelajaran itu dapat berpihak atau berpusat kepada di sini tuh Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa Pak Rian. Ya, luar biasa. Jawabannya memang tepat sasaran. Itu penting bagi. Terima kasih, masukan luar biasa juga. Silakan. Terakhir ya. Sudah Pak. Oh, sudah 3. Oh, ibu-ibu. Dengan demikian, nanti ibu-ibu punya tugas untuk menyampaikan pendapat. Saya berikan masukan sedikit menyangkut pelaksanaan. Jadi pelaksanaan tadi itu kita sesuaikan dengan yang kita buat. Lalu penerapan di lapangan itu tidak boleh menyimpang dari apa yang kita sudah susun dalam RPP sehingga semua bisa tercover dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Kita masuk pada evaluasi, mengevaluasi. Setelah pembelajaran selesai, titiknya kita harus ada evaluasi. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? 3 orang saja ya. Oke. Karena Pak Supriyadi udah, Pak Alfiansyah Dwi dulu. Baik, menurut saya Pak, evaluasi merupakan rangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu perencanaan atau pelaksanaan yang kita lakukan sebelumnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Alfians. Oke. Terima kasih ya. Ada lagi Pak Anggi. Lanjut Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Sedikit saja Pak mengenai evaluasi. Itu menurut saya itu evaluasi adalah pengumpulan untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan sejauh mana tercapaian tujuannya pembelajaran Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anggi. Oke Pak Abdul Kapur. Nah Pak Ketua kita nih. Oke,
Sebenarnya yang belum ya, tetapi Banyak kali masalahnya Pak Abdul Ghafur. ya, evaluasi itu proses menentukan pencapaian itu baik yang positif maupun negatif yang akan ditindaklanjuti secara sistematis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sudah 3 Oke, orang Pak. ya. Udah, Pak. Baik. Dengan demikian, evaluasi dapat disimpulkan bahwa kembali kita mengukur tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar kita di hari itu. Sejauh mana feedback yang diterima oleh putra-putri kita, murid-murid kita, kemudian sejauh mana masalah-masalah yang mereka belum bisa memahaminya. Nah, di situ baru kita dapat, oh berarti ketika nanti pelajaran berikut kita ada lagi perubahan-perubahan, sehingga Gratis.